Chat. Halo, selamat berjumpa kembali dengan acara Ngetech, yaitu acara kesayangan kita semua, ngebahas teknologi dan yang lainnya. Teman-teman sekalian, pada sesi sekarang kita kedatangan seseorang yang sangat spesial, orang besar, ya, yang bisa nanti kita mendapatkan beberapa insight, pengalaman hidup, baik berkaitan dengan bisnis, baik berkaitan dengan kesehatan, dan mungkin itu sangat berkorelasi dengan zaman sekarang. Langsung saja kita sapa Kang Hikmat atau dipanggil Halo, Abah Hikmat atau dipanggil Abah Sunpena Junior. Betul ya? Betul. Ya. Apa kabar Abah Hikmat? Alhamdulillah saya. Sayangnya Teman-teman bisa manggil Abah aja. Abah aja. Abah aja. Nah, Abah. Ya. Jadi teman-teman bisa manggil Abah. Abah itu dari mana? Asal muasal, terus sekarang tinggal di mana? Saya dari Sumedang, asal dari Sumedang. USA. Di Orang Sumedang asli. USA, ya, orang Sumedang asli. Sekarang domisili di Bandung, tepatnya di Kopo. Kopo mana? Saya di Korea, orang Korea. Kopo apa tuh? Kopo area. Oke. Iya. Nah, kalau boleh langsung cerita nih Kang Hikmat, ini kesibukan sekarang, kegiatan sebagai suami masih ya? Masih, alhamdulillah. Dari istri yang pertama? Yang pertama dan terakhir insya Allah. Tapi kalau Tuhan sudah menghendaki untuk pertama, saya tidak bisa menolak. Baik Hikmat, Ya. Kang Hikmat. Jadi kesibukan utama kan sebagai entrepreneur. Ya, bisa dibilang begitu. Entrepreneur. Bidang apa yang sekarang Kang Hikmat? Kuliner saya. Lebih tepatnya apa kan banyak tuh kuliner? Saya jualan nasi kuning. Kenapa nasi putih? Kalau nasi putih udah rata-rata ya. Nah, Kalau bisa sih saya mau untuk menyambut bulan ini saya pengen jualan nasi merah putih. itu ide bagus. Nanti tambahin bendera One Piece. Gitu. Benar. Itu. Benar. Oke, berapa lama di dunia kuliner, Kang Hikmat, Mbak Hikmat? Kurang lebih 20 tahun lebih lah. Saya dari 99 Oke, secara rezim orde baru ya? Nah itu Ini rezim kuliner. rezim kuliner. Mbak Hikmat, sate itu apa saja variannya yang ditekunin? Sate apa gitu misalnya? Kan tadi di sate. Oh ya, basicnya emang saya di sate. Nah, sekarang pindah ke Nasi nasi kuning. kuning. Itu ada sejarahnya ya. Tapi sekarang fokus di nasi kuning saja. Ya, kalau di sate itu ada sate ayam, sate kambing, sate sapi. Untuk yang berkuah-kuahnya itu ada gulai, tongseng. Ya kalau itu untuk itu mah bisa banyak variasi lah. Dan itu Kang Hikmat sangat menguasai dunia persatean. Insya Allah. Oke. Udah bisa lepas tangan. Lepas tangan lah ya. Nah, sekarang kembali ke nasi kuning berarti menunya sarapan aja ya? Iya. Siapin ya. Iya betul. Menu sarapan. Nah Kang Hikmat, ngobrol-ngobrol di bisnis itu kan dengan waktu yang tidak relatif sebentar, itu kan lumayan lama ya. Iya. Nah, kondisi terberat selama 20 tahun itu apa ya yang pernah dialami atau ditemukan itu? Maksudnya? Pengalaman senang, suka duka selama bisnis itu apa? Oh iya. Pengalaman saya sih dukanya itu kalau sakit, jualannya sepi. Tapi tetap dituntut kudu profit gitu ya. Nah itu kebutuhan sedang mendesak gitu. Itu yang paling berat ya. Iya. Badan kita sedang kurang memadai. Ya. Sekarang sudah diukur, sudah ditimbang. Apanya? Berat badan Udah. lebih turunnya. Iya. Setiap pulang kuliah ditimbang itu. Ditimbang. Oke. Nah, kembali ke perjalanan kuliner berarti dari sate pindah ke nasi kuning. Iya. Ya. Oke. Selama perjalanan itu juga mengalami pasang surut kesehatan nggak? Iya, makanya saya pindah ke jualan pagi itu untuk memperbaiki pola hidup kesehatan. Nah, ngomong kesehatan apa punten yang dirasakan kondisi sekarang dan pengalaman apa yang bisa di-sharing ke para pemirsa? Ya kalau bisa itu jangan banyak begadang lah kalau itu deh. Kalau jam 9 udah
udah istirahat aja. Itu seperti sepele itu, tapi dampaknya besar. dampaknya besar, dampaknya jangka panjang. Tapi akumulasi ya gitu ya. Iya. Nggak langsung kerasa gitu Iya. ya. Yang Kang Hikmat kerasa itu punten apa itu yang berdampak besar selama sekian puluh tahun itu? Pola hidup saya itu kurang sehat dulu ya. Begadang, kalau merokok itulah banyak lah perokok yang panjang umur yang sehat-sehat juga. Itu nggak terlalu itu, malah merokok kadang ada statement kan kalau merokok itu sehat juga, itu kan ada. Yang jelas itu begadang, makan malam, lewat jam makan ya sebetulnya. ya jam 6 itu apa, jam paling malam itu jam 8 itu udah nggak boleh makan nasi. Nah, dampak terburuknya apa yang dirasakan ke kesehatan gitu? Ya, walaupun itu hipertensi. Hipertensi ini pada anak muda nih, teman-teman sekalian ya. Ya, Satunya hipertensi. hipertensi. Seperti bahasa Sundanya naon? darah tinggi. Darah tinggi. Darah tinggi. Itu makanya darah tinggi itu disebut silent killer, itu benar-benar nyata itu. Dan itu dirasakan sendiri. Dan itu kan saya rasakan sendiri gitu. Saya Normal paling tinggi 200. Terakhir saya itu waktu saya sakit itu sampai masuk rumah sakit itu 220/180 gitu saya. Itu jalan pun udah merangkak itu. Ya Allah. Ini penting teman-teman, jadi hipertensi seperti yang Kang Hikmat sampaikan, sesuatu yang harus diketahui segera agar kita bisa antisipasi dan pengobatan yang tepat itu ya. Iya, betul. Nah, selain itu apa dampak yang berikutnya oleh Kang Hikmat rasakan setelah ketahuan nih saya kena divonis hipertensi, itu berikutnya apa gitu? Harus konsisten minum obat. Itu benar. Nggak, ke kesehatan lainnya ada nggak, maksudnya dampak yang terasa lagi gitu Pak? Dampak lainnya, stamina itu jadi udah nggak bisa kayak dulu striker di depan lagi ya? Udah nggak bisa. Main sepeda udah tinggal kenangan. Futsal apalagi? Golf masih bisa? Golf paling di depan cermin aja. Kalau dulu saya bener olahraga holik itu bener-bener. Kita satu tim dulu ya. Iya, kita satu tim kan di MU. Nah, Kang Hikmat, ini kan banyak anak muda yang nonton dan yang tua juga banyak ya. Jadi apa yang tadi disampaikan Kang Hikmat yang sekarang sedang dijalani terapinya gitu, dampak dari yang tadi dirasakan, darah tinggi terus lain, itu sekarang sedang terapi apa? Ini karena karena gaya hidup saya dulu. Sebetulnya mah dulu tapi akumulasi ya. Ya dulu kenanya 2 tahun belakangan ini saya terkena gagal ginjal, hemodialis. Istilah medisnya. Medisnya. Sehingga saya harus cuci darah. Nah itu teman-teman sekalian, ini penting di garis bawahi, dampak akumulasi. Dan maaf untuk teman-teman yang udah terlanjur terkena gagal ginjal, jangan berkecil hati, jangan merasa kiamat. Kasih spirit. Kita semangat aja, karena kita ikhtiar. Karena sekarang udah teknologi alhamdulillah udah mumpuni lah ya. Termasuk bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah udah di cover BPJS. Alhamdulillah. Tapi tentu kan kita harus tadi menjaga kesehatan itu penting ya, bukan? Oh iya, betul. Kita tinggal tahu diri aja, kita udah sakit ya, jangan, kalau istilah Sundanya, jangan lobai lah. Kudu sadar diri lah ya. Ya, harus sadar diri gitu ya. Betul. Kita sekarang angkat di posisi seperti ini gitu ya. Betul. Hidup seperti biasa aja, normal, cuman tahu batasan aja. Misalkan kalau dulu suka sepedahan, sekarang ganti misalkan. Gitu. Nggak banyak ya, nggak sering gitu ya. Ya. Futsal udah nggak boleh gitu karena. Futsal boleh asal kuat, tapi udah nggak kuat. Iya. Tapi jangan dipaksakan. Terberat dampaknya apa? Misalkan ke jalan, ke apa gitu, ke badan itu tuh. Iya, itu nggak bisa stamina. Kalau dulu misalkan 100%, sekarang paling 40%.
lulus sih sudah mau gitu. lulus ya. Oke. Apalagi sharing pengalaman dari dampak tadi sehingga para pendengar bisa lebih sadar diri dan tadi waspada lah. Iya betul betul. Kira-kira apa? Minuman bersoda itu hati-hati itu. Kopi itu bagus. Kadang-kadang kopi itu kadang-kadang teman-teman menghindari kopi tapi minum bersoda Jalan. Plus rokok justru ya itu. Itu yang gabungan. Nah, jadi kopi bagus. Begadang gitu ya? Ya begadang nggak boleh kan kalau alkohol itu nggak boleh. Berarti intinya tadi pola hidup ya, keseimbangan. Junk food gitu. Ya, Kita makan yang itu aja. Dulu kita kembali ke Kulub Hui, Sawu gitu itu ya. bener bagus. Cikur, Bangrai gitu ya. Iya itu. Seperti tadi saya cari-cari ke Kurilingan. Belum nemu ya. Belum nggak ketemu. Di sana aja kan. Nah, baik. Apa yang bisa Kang Hikmat sampaikan pesan positif yang tadi ke teman-teman sudah, terus apa yang mau sampaikan terkait dampak dari kesehatan yang sekarang dilakukan sedang berapa? Ya untuk teman-teman sekarang, anak-anak muda ya, sekarang jangan mager lah. Jadi kudu tahu apa tadi waktu menjelang sholat subuh dan itu mulai dilatih ya. Iya, sempat olahraga dulu gitu ya. Ya. Jangan tidur, bangun tidur jangan siang. Ya. Pola makan. Nah itu. Kalau bisa pagi-pagi itu sarapan nasi kuning beli di Kopo. Sekalian promosinya. Sama kalau malam itu beli sate di Kopo Permai. Sate Abah sempurna. Baik. Rasanya cukup dulu untuk trial. Makasih Kang Hikmat, sehat selalu. Jangan lupa turunkan berat badan. Ya itu dalam proses. Ya betul. Terima kasih Kang Hikmat. Insya Allah terima kasih audiens semua teman-teman yang sudah menyimak acara Ngeteh Plus Plus. Nanti kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Saya Agus Suryana bersama Kang Hikmat. Sampai jumpa.